Liu Guilan baru saja mendorong cucunya yang berusia 7 tahun ke dalam sumur kering. Dia menepuk-nepuk tanah di tangannya dan berbalik pergi ke rumah, masih bergumam di bibirnya, "Tanpamu, ibumu bisa tenang menemaniku." Setibanya di rumah, Liu Guilan duduk di tepi tempat tidur. Tangannya terus bergetar. Dia mengunci pintu halaman. Dari dalam, dia juga memindahkan sepotong batu setinggi setengah orang di atasnya. Sepertinya dengan cara ini, dia bisa menekan masalah di dalam sumur, seolah-olah bisa menekannya dengan erat. Di sore hari, putrinya Liu Xulian mengendarai sepeda listrik, pulang dari pabrik garmen di kota. Begitu masuk halaman, dia langsung memanggil, "Ibu di mana Xiaokai? Bukankah sudah disepakati bahwa hari ini, setelah sekolah akan membawanya membeli majalah berita?" Liu Guilan menatap dengan kosong ke sudut dinding. Dia mengangkat air putih dingin di atas meja dan meminumnya dengan cepat. Dia berkata dengan samar, "Oh ayahnya, yang menjemputnya, dia bilang ingin tinggal di rumah nenek beberapa hari." Liu Xulian mengernyitkan dahi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon suaminya. Di ujung telepon, suaminya terkejut dan berkata, "Saya tidak mengangkatnya. Saya di lokasi konstruksi, bukankah Xiaokai bersama ibu di rumah?" Wajah Liu Xulian tiba-tiba menjadi pucat, memandang ke atas. Ia melihat sumur kering di pintu masuk halaman. Di sampingnya, ada sepatu olahraga biru putih yang dipakai Xiaokai di pagi hari. Tali sepatunya masih terurai. "Mana Xiaokai?" Suara Liu Xulian pecah. Liu Guilan mundur 2 langkah. Bibirnya bergetar, tidak bisa membentuk kalimat. Dia sendiri, pergi bermain." "Saya tidak tahu." Liu Xulian berlari ke tepi sumur seolah-olah gila. Dia membungkuk untuk melihat ke bawah. Dasar sumur sangat gelap. Sama sekali tidak bisa melihat apapun. Dia berteriak tanpa suara, "Xiaokai, Xiaokai!" Dari dasar sumur segera terdengar suara tangisan kecil. Terdengar samar bercampur dengan gema dinding sumur. "Ibu saya takut." Air mata Liu Xulian segera mengalir. Dia berbalik dan segera mencabut tali jemuran di halaman, memotongnya menjadi 3 bagian. Satu ujungnya diikat erat pada pohon huai tua di pintu masuk halaman. Ujung lainnya langsung diturunkan ke dalam sumur. Xiaokai memegang tali itu. "Ibu ayo naik." Baru saja menarik setengah jalan, Liu Guilan mendekat, berdiri di samping dengan wajah yang sangat pucat. Tangan menggenggam ujung pakaian tidak berhenti bergetar. Liu Xulian mengerang dengan mata merah. "Ibu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dia baru 7 tahun, dia cucu kandungmu?" Liu Guilan mundur. Punggungnya terantuk keras di dinding. Suaranya terdengar lemah dengan nada menangis. "Aku sangat marah padamu, setiap hari mengelilinginya. Apakah kamu masih melihat aku sebagai ibumu? Ayahmu pergi terlalu cepat. Aku membesarkanmu dengan susah payah. Kamu menikah jauh-jauh ke sini. Aku mengikuti kamu, dan tidak mengenal tempat ini. Sekarang, malah baik-baik saja. Hanya ada anakmu di hatimu." Liu Xulian tidak sempat untuk memarahi. Dengan sekuat tenaga menarik Xiaokai ke atas. Anak itu seluruh tubuhnya penuh dengan tanah. Kulit di lengan tergores parah. Menangis sampai tidak bisa berbicara dengan jelas. Liu Xulian mengangkat Xiaokai. Lalu, berlari menuju puskesmas desa. Dokter desa melihat dan berkata, "Semuanya hanya luka luar, tidak masalah." Hanya saja dia sangat terkejut. Harus menenangkannya dengan baik. Liu Xulian memeluk Xiaokai, duduk di bangku panjang puskesmas. Anak itu terus-menerus bergetar. Ia terus-menerus berteriak, "Nenek, jangan dorong aku." Liu Guilan mengikuti di belakang. Ia berdiri di pintu dengan canggung, ingin masuk, tetapi tidak berani, ingin mengulurkan tangan untuk menyentuh anak. Namun, Liu Xulian menatapnya dengan tajam. Kembali ke rumah. Liu Xulian mengemas beberapa pakaian. Dia bilang ingin membawa anak ke rumah nenek. Liu Guilan berdiri di gerbang halaman. Dia membuka mulutnya, seolah ingin berkata sesuatu, namun, tidak ada satu kata pun yang keluar. Sampai di rumah nenek, Liu Xulian menceritakan apa yang terjadi. Suaminya marah sampai menggigil. Nenek menangis terisak-isak. Ia memegang Xiaokai dan tidak mau melepaskannya. Mengapa mertua begitu kejam? Xiaokai baru berusia 7 tahun. Dia masih seorang anak. Kakek anak itu marah dan memukul meja. Harus melapor ke polisi. Bukankah ini membahayakan nyawa? Liu Xulian berjongkok di pintu, menghisap rokok satu demi satu. Sudah lama tidak berbicara. Xiaokai tiba-tiba menarik kaki baju ibunya. Dia berkata pelan, "Ibu, jangan lapor polisi, nenek tidak sengaja." Ketika saya jatuh, dia melemparkan seutas tali ke bawah. Dia juga bilang untuk berpegang erat, "Tunggu sampai ibumu kembali." Ruangan langsung menjadi sepi. Liu Xulian tertegun sejenak, memeluk Xiaokai, dan bertanya dengan cemas, "Apa yang kamu katakan? Nenekmu telah melemparkan tali untukmu." Xiaokai mengangguk, tangan kecilnya mengusap air mata. "Setelah saya jatuh, nenek berbaring di tepi sumur, dan melihat cukup lama, kemudian melempar seutas tali ke bawah. Dia bilang agar saya berpegang erat. Dia bilang ibuku segera akan kembali." Saya berpegang pada tali, dan tidak merasa takut lagi. Rokok di tangan Liu Xulian terjatuh ke tanah. Lingkaran matanya tiba-tiba menjadi merah. 3 hari berlalu, Liu Xulian membawa Xiaokai pulang. Belum sampai di depan pintu rumah,
Dia melihat Liu Guilan berlutut di tepi sumur, menghormati sumur dengan membungkuk berkali-kali. Dahinya sampai berdarah. Xiao Kai, nenek minta maaf padamu. Nenek bukan manusia. Liu Guilan terus membungkuk sambil menangis. Suaranya serak. Xiao Kai berlari dan menarik lengannya. Dengan suara lembut dia berkata, Nenek, jangan berdebat. Saya tidak menyalahkanmu. Liu Guilan mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh dengan air mata. Melihat Xiao Kai berdiri di depannya dengan baik. Dia memeluk anak itu dan mulai menangis. Nenek salah. Nenek hanya takut kesepian. Ibumu menikah jauh. Saya hanya memiliki dia. Setelah dia memiliki kamu, dia tidak memperhatikan saya lagi. Nenek sudah bingung. Liu Xiulian mendekat. Dia berjongkok dan melihat ibunya. Setelah cukup lama, dia mengucapkan satu kalimat. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Kamu takut kesepian. Kamu bilang padaku. Kapan saya bilang tidak mempedulikanmu lagi? Liu Guilan menangis sampai tersengal-sengal. Jika kamu bekerja di pabrik setiap hari dan merasa lelah, kembali lalu menemani Xiao Kai mengerjakan PR. Main, aku mau bicara denganmu. Kamu terlihat tidak fokus. Di sini tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Liu Xiulian terdiam. Xiao Kai menggenggam tangan Liu Guilan dan berkata, Nenek, nanti aku akan menemanimu bermain. Setelah pulang sekolah, aku akan kembali menemanimu. Jangan sedih lagi. Liu Guilan memeluk Xiao Kai dan menangis lebih keras. Malam itu, Liu Xiulian menjemput suaminya pulang. Satu keluarga duduk di meja makan untuk makan. Liu Guilan menundukkan kepala, tidak berani melihat menantunya, bahkan tidak bisa memegang sumpit dengan baik. Menantu memberinya sepasang sayuran dengan sumpit, mengatakan, ayo makan, kita tidak membahas hal-hal yang lalu. Air mata Liu Guilan kembali mengalir, jari yang memegang mangkuk bergetar. Hari demi hari berlalu, Liu Guilan seolah-olah telah berubah menjadi orang lain. Setiap pagi bangun, sebelum matahari terbit, membersihkan halaman hingga bersih. Kemudian pergi ke dapur untuk memasak bubur hingga kental. Setelah siap, membawanya ke depan Liu Xiulian. Kamu bekerja keras, minum lebih banyak. Dia kemudian, diam-diam, bertanya kepada tante di desa, anak-anak suka makan apa? Belajar membuat sayap ayam kola dan kentang goreng. Xiao Kai pulang dari sekolah. Dia kemudian menghidangkannya, sambil tersenyum melihat anak itu makan. Beberapa orang di desa sedang bergosip, mengatakan Liu Guilan dulu mendorong cucunya ke dalam sumur. Sekarang berpura-pura jadi orang baik. Liu Guilan mendengarnya, dan tidak berkata apa-apa. Menundukkan kepala. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Suatu malam, Xiao Kai demam. Demamnya mencapai 40 derajat. Jalan di desa berlubang-lubang. Mobil listrik sama sekali tidak bisa masuk. Liu Guilan tanpa ragu, menggendong Xiao Kai, dan berlari ke kota. Seluruhnya lebih dari 4 li, sampai di puskesmas. Dia sendiri jatuh terkulai di tanah. Dokter berkata beruntung dikirim tepat waktu. Jika terlambat sedikit lagi, bisa jadi pneumonia. Liu Xiulian dan suaminya sampai di puskesmas. Melihat Liu Guilan duduk di kursi lorong, paha celananya penuh lumpur. Sepatunya bahkan hilang satu. Telapak kakinya yang terlihat terluka, dan mengeluarkan beberapa lep udara. Mata Liu Xiulian seketika menjadi merah. Beberapa hari kemudian, Liu Xiulian merapikan lemari pakaian tua. Mengeluarkan sebuah kotak kayu terkunci dari dasar. Setelah dibuka, terlihat, di dalamnya ada sebuah foto kuning yang sudah pudar. Di foto itu terdapat ayahnya yang telah meninggal terlalu muda. Dia memeluknya erat. Di bawah foto tersebut, tertumpuk sebuah surat. Surat itu ditulis oleh Liu Guilan. Tulisan itu, miring-miring. Banyak tempat terlihat, bekas air mata yang terpotong. Terus-menerus. Saat kamu membaca surat ini, mungkin, ibu sudah tiada, kamu masih sangat kecil ketika ayah pergi. Ibu membesarkanmu sebagai ayah dan ibu, sekaligus. Khawatir kamu akan tersakiti. Dia tidak pernah berani untuk menikah lagi, kemudian kamu menikah jauh-jauh. Ibu merasa senang di dalam hatinya, tapi merasa kosong. Sepertinya kamu tidak membutuhkan ibu lagi. Hari itu mendorong Xiao Kai. Ibu terjerat dalam pikiran yang salah. Setelah mendorong, langsung menyesal. Segera melemparkan tali ke bawah. Ibu, bukan manusia. Ibu minta maaf padamu. Maaf, Xiao Kai. Liu Xiulian selesai membaca surat. Duduk di depan lemari dan menangis. Malam itu dia menunjukkan surat kepada suaminya. Suaminya juga meneteskan air mata setelah membacanya. Dia berkata bahwa ibu juga orang yang malang. Keesokan harinya, Liu Xiulian menyiapkan banyak makanan. Menarik tangan Liu Guilan, dan berkata, Ibu jangan berpikir sendirian lagi. Kita adalah keluarga. Jika kamu takut sendirian, katakan saja, saya dan ayah anak akan lebih sering menemani kamu. Xiao Kai juga tidak bisa jauh darimu. Liu Guilan menggigil selama beberapa waktu, baru bisa mengeluarkan satu kalimat. Saya hanya takut kalian tidak ingin memiliki saya lagi. Menantu tertawa dan berkata, Ibu kamu adalah nenek Xiao Kai, kamu adalah ibu Lian Lian. Bagaimana kami bisa tidak ingin memiliki kamu? Xiao Kai berlari dan memeluk kakinya. Memanggil nenek. Saya masih ingin makan sayap ayam kola yang kamu buat. Liu Guilan memeluk Xiao Kai.
Air mata tua mengalir deras. Kemudian, orang-orang di desa bertanya pada menantu, ibumu yang menyuruh putramu jatuh ke dalam sumur. Apakah kamu tidak membenci? Menantu tersenyum dan berkata, pernah membenci? Tapi siapa sih manusia yang tidak pernah berbuat salah? Setelah menyadari kesalahan dan memperbaikinya, kami tetap satu keluarga. Liu Gilan